Shalom. Senang rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali untuk boleh mengikuti ibadah meskipun melalui online kanal YouTube GKI Kediri dan juga Doho TV. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk boleh mengikuti ibadah. Anak-anak sudah siap untuk ibadah pada hari ini? Hebat, luar biasa. Kita akan mulai ya ibadah kita hari ini. Kita akan puji. Semangat lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari. Bagi anak-anak, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai dan memimpin ibadah kita hari ini. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur untuk hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk boleh mengikuti ibadah melalui YouTube GKI Kediri dan juga Doho TV. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai dan kami setiap anak-anak Tuhan boleh mengikuti ibadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga belajar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap sarana yang kami pakai, biarlah boleh berjalan lancar dan tidak ada kendala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalau kita perhatikan di luar rumah itu banyak pohon-pohon ya. Nah, pohon itu ditanam, disirami, kemudian tumbuh dan berbunga, kemudian berbuah. Nah, buahnya itu ada di cabangnya, di ranting-rantingnya. Bener ya? Ya. Kalau rantingnya itu patah atau cabangnya itu patah, apakah ini bisa berbuah? Pasti tidak bisa ya. Untuk berbuah, cabangnya itu harus melekat pada batangnya, pada pokoknya, pada batang pohonnya itu. Nah, kita pun juga demikian sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai rantingnya, kita sebagai carangnya, kita harus melekat pada pokoknya. Siapa pokok itu? Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Kita harus melekat pada Tuhan Yesus agar kita dapat berbuah. Kita pujikan Yesus pokok dan kita carangnya. Pasti
saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita biar Tuhan berbicara pada kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan disampaikan oleh Kak Luki. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki saat ini. Baik, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati Kak Luki yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya apa yang disampaikan berasal daripada-Mu saja. Kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka makan buah? Nah, pinter-pinter ya, adik-adik suka makan buah. Kemudian, buah apa saja sih yang adik-adik suka? Wah, ada yang suka mangga, ada yang suka apel, ada yang suka stroberi. Wah, ada juga. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik lebih seneng kalau makan buah yang dari pohonnya langsung, bisa petik sendiri, iya kan? Nah, kalau adik-adik tahu ada pohon, kemudian bisa berbuah, pastinya seneng ya. Nah, bagaimana kalau adik-adik menanam pohon, menanam tanaman, tapi tidak bisa berbuah? Pastinya merasa ya gak ada buahnya. Menurut adik-adik berguna enggak? Iya. Rasanya kalau tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, berarti pohon ini tidak berguna. Lebih baik ditebang saja. Iya. Nah, adik, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Alkitab, ya. Kita akan sama-sama belajar tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari Lukas 13 ayat 6 hingga ke 9. Kak Luki akan bacakan untuk adik-adik semua. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Terpujilah Tuhan.
Adik-adik, kalian telah mendengar firman Tuhan yang baru saja Kak Luki bacakan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa ada pohon ara yang tumbuh di antara tanaman anggur. Sayangnya, pohon ara ini tidak berbuah. Ketika dilihat oleh pemiliknya, dilihat tidak berbuah. Di tahun berikutnya dilihat lagi tidak berbuah. Sampai akhirnya di tahun ketiga, ternyata kok tetap tidak berbuah. Kemudian pemilik kebun anggur ini mengatakan lebih baik ditebang saja. Tetapi yang merawatnya meminta kesempatan agar pohon ara ini dirawat lebih lagi. Harapannya tahun berikutnya akan bisa berbuah. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Adik-adik, kita sebagai orang Kristen kadang juga seperti pohon ara ini. Kita bertumbuh, iya. Nah, sayangnya kita tidak berbuah. Bertumbuh dalam apa? Ya, kita setiap hari berdoa, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita baca Alkitab hanya membaca saja. Nah, apakah adik-adik ingin seperti itu saja? Seperti pohon yang hanya bertumbuh tidak berbuah. Nah, pastinya kita tidak ingin ya. Kita ingin menjadi seperti pohon yang bertumbuh juga berbuah. Bagaimana caranya? Apakah buah yang kita hasilkan? Nah, kita bisa berdoa setiap hari. Kita rajin beribadah, kita rajin sekolah minggu, kita rajin baca Alkitab, tetapi kita juga mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Tidak harus sesuatu yang besar. Kita bisa memberikan buah kepada sekitar kita. Caranya, kita bisa memberikan senyum kepada teman-teman kita yang sedih, kita hiburkan. Kita juga bisa berbagi dengan teman-teman kita. Kalau mungkin teman kalian tidak punya makanan, adik-adik yang punya makanan lebih, adik-adik bisa berbagi dengan mereka. Nah, apalagi? Ya, kalau adik-adik sebagai anak sekolah, adik-adik juga bisa rajin belajar. Nah, pastinya buah-buah yang adik hasilkan itu akan menyenangkan orang lain. Tidak hanya orang lain, tetapi kita pasti juga akan merasa senang. Tuhan pun juga senang melihat kita bisa berbuah. Yuk kita mau sama-sama buka ayat hafalan kita dari Matius 7 ayat 17. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Seperti ayat hafalan yang baru saja kita baca, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Tuhan Yesus telah banyak melakukan hal-hal yang baik. Terlebih lagi Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. Biarlah kita boleh meneladani Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kita adalah anak-anaknya, biarlah kita boleh menghasilkan buah yang baik. Jadi ingat adik-adik mau jadi pohon dengan buah yang baik atau pohon yang hanya bertumbuh saja? Ya,
Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua agar seperti pohon yang mempunyai buah yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengingat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau senantiasa berbuah karena Tuhan telah meneladankan kebaikan bagi kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami melakukan hal-hal yang baik. Biarlah semuanya menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan akan diiringi dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Lebih semangat ya, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami sedemikian indahnya hari demi hari. Tuhan juga memberkati orang tua kami di dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita sudah belajar bersama-sama, kita harus hidup, tumbuh, dan menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus hidup taat kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memampukan kita agar kita senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Kita pujikan TAAT, taat. Nah, tidak terasa kita sudah mengikuti ibadah, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Ayo anak-anak, kita tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami agar kami boleh hidup taat
kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan juga dengar-dengaran dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.